Halo semua, perkenalkan, saya Nita Yuniati, peserta Latsar Angkatan 6, Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, calon analis survei pengukuran dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi aneka. Apa itu aneka? Aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tetapi, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Apa sih akuntabilitas itu? Apakah akuntabilitas sama dengan responsibilitas? Oh, ternyata tidak. Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Secara lebih terperinci, akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintah atau pertanggungjawaban atas hasil yang telah dicapai untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, antara lain yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara aman dan adil, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan. Aspek-aspek akuntabilitas di antara lain yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan di antara dua pihak antara pemberi kewenangan yang bertanggung jawab memberikan arahan dan individu atau kelompok institusi yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta adil dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Karena dengan adanya sebuah laporan kinerja, kita mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah kita capai. Seperti contoh, adanya LAKIP, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban, sehingga menghasilkan sebuah konsekuensi, dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Akuntabilitas yang terakhir yaitu memperbaiki kinerja. Akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal, di mana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah ke pusat. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, di mana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya. Tingkatan akuntabilitas sendiri yaitu terdiri dari 5 tingkatan. Tingkatan pertama, personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjaannya. Ketiga, kelompok, kinerja sebuah instansi yang dilakukan berbagai kelompok untuk tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, di mana stakeholder ini yaitu masyarakat umum yang memberikan masukan, saran, dan kritik. Jadi, akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat.
Berikut adalah mekanisme dan alat-alat akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel, maka mekanisme publik harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Sedangkan alat penunjang akuntabilitas yaitu perencanaan strategis dapat berupa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Yang kedua, kontrak kinerja. Dan yang terakhir, laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Nah, berikut adalah 5 langkah yang dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja ASN. Yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, merencanakan apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan terakhir, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, serta melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Materi yang kedua yaitu nasionalisme. Tentunya kita tidak asing dengan kata nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme itu sendiri tergambarkan dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Materi yang terakhir yaitu etika publik, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik yang merupakan etika publik yang menekankan aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas di mana unsur-unsur modalitas yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang terakhir yaitu dimensi tindakan integritas publik, antara lain tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selain etika publik, kita juga harus paham tentang kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip. Berikut adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, kewaspadaan profesional, seperti menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Dan yang kedua, kewaspadaan spiritual, di mana penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya, ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.